Jamur tiram atau dalam bahasa Latin disebut Pleurotus ostreatus mulai dikenal dan dibudidayakan secara massal. Komoditas ini sebelumnya lebih banyak dikembangkan di Pulau Jawa dan diolah sebagai bahan makanan tinggi protein. Namun kini, budidaya jamur tiram mulai dibudidayakan para petani di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, budidaya jamur tiram salah satunya terdapat di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo. Adalah Budiarto, petani jamur tiram kelahiran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengadu nasib di Mamuju Tengah sebagai petani jamur tiram sejak 3 tahun terakhir. Bersama istri, anak, dan kerabatnya mengembangkan jamur tiram dan membangun kumbung atau rumah jamur, memanfaatkan lahan tempat tinggalnya. Jamur tiram identik berwarna putih, lebar, tumbuh bergerombol seperti payung, dan bentuknya yang menyerupai cangkang tiram. Jamur tiram sangat mudah ditemukan di daerah tropis. Oleh karena itu, tak jarang masyarakat membudidayakan jamur tiram karena banyaknya peminat. Pengembangan budidaya jamur tiram di Mamuju Tengah umumnya masih relatif baru. Sebagian masyarakat masih menganggap jamur sebagai tanaman benalu atau hama pengganggu. Padahal di Pulau Jawa oleh masyarakatnya, beberapa jenis jamur diolah menjadi beragam makanan sehingga dibudidayakan. Hal ini menjadi peluang Budiarto untuk memperkenalkan jamur tiram dan budidaya tanaman ini kepada masyarakat setempat. Budidaya jamur tiram sangat cocok untuk daerah beriklim tropis seperti di Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah di Sulawesi Barat lainnya. Investasi yang dibutuhkan memulai budidaya jamur tiram cukup murah dan bisa dilakukan bertahap. Bagian terpenting adalah membuat backlog atau media tanam yang telah disemai dengan bibit jamur. Jadi awal saya datang ke Mamuju Tengah ini, ya pertama saya survei untuk pendapatan daerah. Jadi sirkulasi keuangan daerah ternyata di sini cukup sangat tinggi dan cukup sangat bagus untuk peluang membuka usaha jamur tiram. Dari awalnya di sini saya memutuskan kenapa saya ambil usaha budidaya jamur tiram, karena dulu awalnya saya mau memilih untuk usaha membuka pabrik roti, biaya kebutuhan modal yang diperlukan sangat tinggi sekali. Jadi saya putuskan untuk usaha budidaya jamur. Tanggapan awal dari masyarakat, ya pertama awal merintisnya memang cukup sangat ada kesulitan karena masyarakat di sini belum paham dan belum mengerti apa itu jamur tiram. Jadi mereka belum tahu bagaimana proses memasaknya, dibikin untuk apa. Jadi kami harus mensosialisasikan kepada mereka tentang proses bagaimana jamur tiram ini tumbuh, dari mana sampai dengan proses memasaknya. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat menempatkan media tanam backlog agar jamur dapat tumbuh sempurna dan menghasilkan jamur berkualitas, baik dari segi berat dan bentuk. Kumbung biasanya berupa bangunan yang diisi rak dengan tingkat suhu dan kelembaban tertentu. Kumbung biasanya berupa bangunan yang diisi rak dengan tingkat suhu dan kelembaban tertentu. Bahan-bahan kumbung berasal dari bahan yang mudah didapatkan di sekitar lokasi, misalnya bahan bambu untuk tiang atau konstruksi, dan dikombinasikan dengan bahan lainnya yang mudah menyerap air agar kondisi kumbung lebih lembab. Kelembaban salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang jamur tiram. Sedangkan pada bagian lantainya tetap menggunakan tanah agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi bertingkat, berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak terbuat dari bambu atau kayu. Posisi rak diletakkan berjajar dan antara satu rak dengan rak lainnya dipisahkan lorong untuk perawatan.
Rak bisa dibuat 2-3 tingkat saja dengan lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Ruas rak sebesar ini mampu menyimpan lebih dari 80 backlog. Namun bisa saja banyaknya rak disesuaikan dengan jumlah backlog yang disiapkan. Sebelumnya Kumbung telah disemprot fungisida dan pengapuran selama kurang lebih 2 hari. Ya, saya dari awal mengenal budidaya jamur tiram itu di Jawa. Jadi saya punya komunitas besar untuk budidaya jamur, baik itu jamur tiram, jamur kuping, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat selalu berkomunikasi dengan komunitas kami di Jawa. Waktu awal di sini banyak kesulitan tentang bagaimana memproses jamur tiram, karena perbedaan dari bahan baku baik yang di Jawa dengan yang di Mamuju Tengah ini. Jadi kami harus mengolahnya secara berbeda dari yang biasanya. Nah, jadi saat ini sudah berhasil, dan jamur tiram saat ini sudah banyak mitra yang kami bina juga. Jadi jamur tiram saat ini sudah bisa memasyarakat, sudah diterima masyarakat dan jadi konsumsi setiap sehari-hari. Mutu jamur tiram sangat dipengaruhi oleh kualitas backlog atau media tumbuhnya. Backlog adalah media tanam untuk meletakkan bibit jamur tiram. Backlog terdiri atas bahan dasar serbuk gergaji, kapur, dan dedak. Karena jamur tiram merupakan jamur kayu, sehingga bahan utama backlog adalah serbuk gergaji. Di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah kaya akan serbuk kayu, sehingga tidak sulit mendapatkan material backlog. Banyak referensi tentang komposisi bahan media backlog jamur tiram, tapi yang paling sering digunakan petani adalah komposisi 100 kg serbuk gergaji, dedak atau bekatul 15-2%, kapur 2%, dan air 50-60%, atau bisa juga ditambahkan opsional lain seperti tepung jagung, gips, dan gula. Tahap pertama serbuk gergaji, bubuk kapur, dan dedak sebagai media utama backlog disiapkan untuk nantinya dicampur merata. Serbuk gergaji berasal dari kayu yang tidak bergetar. Selain dari itu, jenis kayu apa saja bisa dipakai. Serbuk gergaji yang telah dilapukan sekitar 3 hingga 4 minggu dicampur sedikit kapur. Sementara bekatul atau dedak harus yang baru, tidak bau apek, dan tidak berkutu. Serbuk gergaji hasil ayakan halus dicampur bekatul, kapur, atau gips, lalu diaduk sampai benar-benar rata. Setelah rata, ditambahkan air bersih hingga pH kelembapan serbuk gergaji sesuai, berkisar antara 5 hingga 7 atau 70-80%. Setelah itu campuran media ditutup dengan plastik dan dibiarkan mengompos minimal 1 hari. Ya, sudah bisa mulai dibungkus. Hasil campuran media ini merupakan hasil proses pengomposan sekitar 1 hari. Semakin lama pengomposan akan semakin bagus. Setelah media cukup waktu, lalu dimasukkan ke dalam plastik tahan panas. Plastik biasanya berukuran 18x30, 18x35, 20x30, dan 20x35x0,04. Media kemudian dipadatkan menggunakan alat press backlog. Semakin padat media tanam, maka pertumbuhan jamur tiram juga akan semakin baik. Kondisi backlog yang padat memungkinkan media tanam memiliki daya simpan air yang cukup bagus. Selain padat, tentunya backlog juga akan lebih rapi. Setelah backlog benar-benar padat,
maka dilakukan pemberian cincin berupa plastik atau potongan pipa paralon pada ujung plastik yang terbuka, tepat pada batas media tanam. Cincin backlog kemudian ditutup dengan plastik yang dipotong kecil sesuai ukuran cincin atau potongan pipa paralon dan diikat menggunakan karet. Backlog yang telah rapi kemudian disiapkan untuk selanjutnya diproses sterilisasi melalui media pengukusan. Sterilisasi dilakukan untuk membunuh sisa-sisa mikroba atau jamur liar yang terbawa bahan media. Pengukusan atau sterilisasi backlog melalui pemanas tungku sampai kisaran panas 100 derajat Celcius. Proses sterilisasi memakan waktu relatif lama, sekitar 7-9 jam. Selama itu, pastikan pengapian tungku tetap hidup. Inokulasi dilakukan dalam ruangan khusus yang steril, minim sinar matahari, dan terhindar dari polusi. Buka tutup backlog secukupnya. Untuk selanjutnya bibit jamur dimasukkan dalam backlog menggunakan sendok steril. Dibutuhkan konsentrasi dan ketepatan saat memasukkan bibit ke backlog. Apabila terjadi kesalahan, backlog bisa terkontaminasi sehingga dikhawatirkan jamur tidak berkembang sempurna ataupun tidak tumbuh sama sekali. Pengisian bibit jamur dalam backlog biasanya 10 gram per backlog, dan bila telah mencukupi, cincin backlog ditutup kembali dan diikat. Proses inkubasi lanjutan bertujuan menumbuhkan bibit jamur pada backlog. Dilakukan di ruangan bersuhu 23-28 derajat Celcius dengan kelembapan 90 sampai dengan 100% serta minim intensitas cahaya matahari. Backlog yang telah menjalani masa inkubasi dan telah tumbuh miselium kecil siap untuk dipindahkan ke dalam kumbung jamur. Ujung selanjutnya. Metode budidaya jamur tiram yang baik melalui perawatan backlog dengan memposisikan peletakan backlog terhadap rak. Backlog disusun berjejer secara horizontal dengan lubang menghadap ke samping. Backlog yang disusun secara horizontal dinilai lebih aman dari siraman air, sehingga saat penyiraman berlebih, air tak gampang masuk ke dalam backlog. Rak jamur terdiri 2-3 tingkat dengan lebar kurang lebih 40 cm dan panjang rak 1 meter atau lebih. Tiap-tiap rak dapat menampung sekitar 70-100 backlog. Untuk kondisi kumbung yang ideal dalam budidaya, suhu dan kelembaban harus terjaga di kisaran 28 derajat Celcius dan 80-90% RH. Jadi untuk budidaya jamur tiram ini untuk proses persiapan dari awalnya untuk bahan baku yang diperlukan yaitu serbuk gergaji kayu ya. Serbuk gergaji kayu ini saat di Mamuju Tengah ini sangat melimpah sekali. Jadi jumlahnya sangat luar biasa banyak dan saat ini belum ada yang memanfaatkan serbuk kayu itu.
Ya, selain serbuk kayu, juga bahan yang kami butuhkan yaitu dedak dari penggilingan padi. Ya, saat ini di sini juga jumlahnya sangat melimpah dan juga ada kapur dan juga kalau bahan itu sangat mudah didapatkan. Untuk bahan-bahannya jadi untuk di sini saya kira sangat melimpah dan tidak ada masalah. Jadi untuk baik jangka panjangnya masih bisa kami produksi untuk budidaya jamur tiram ini. Rata-rata 1 sampai dengan 2 minggu sejak permukaan backlog dibuka, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Jamur tiram bisa dipanen 5 sampai 8 kali bila perawatannya baik. Backlog yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 sampai 0,8 kg. Panen dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung jamur terlihat meruncing dan tudungnya belum pecah dengan warna putih bersih. Karena usia jamur relatif singkat, jamur yang telah tumbuh harus langsung dipanen. Jika masa panen lewat setengah hari saja, maka warna jamur menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Sementara jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu. Setelah itu backlog dibuang atau bisa dijadikan bahan pupuk kompos. Jadi untuk istilahnya suka dukanya di pembuatan awal merintis usaha budidaya jamur tiram ini yaitu prosesnya. Memang proses awal kami juga sempat mengalami kegagalan karena perbedaan bahan baku yang di Jawa dengan yang di sini. Karena serbuk kayu yang dibutuhkan di Jawa dengan di sini itu kalau serbuk kayu yang di Jawa itu cuma satu macam. Ya, sedangkan untuk di sini bermacam-macam jenis kayu masuk di Somel. Jadi serbuk kayu macam-macam. Jadi di situ banyak kendala. Jadi termasuk air, ya kadar air di Mamuju Tengah ini karena lokasinya lebih cenderung sebagian lahan gambut dan berdekatan dengan pantai, bibir pantai. Ya, jadi kadar airnya sangat berbeda sekali dengan yang di Jawa. Jadi kendalanya di sini waktu pertama saya juga mengalami kegagalan itu eh, karena harus butuh memang penelitian lagi. Jadi diteliti dari bahan baku. Kita harus membuat perbedaan tata cara pengolahannya baik yang di Jawa dengan di sini harus dilakukan secara berbeda. Dan baik takaran-takaran komposisinya. Dahulu di daerah ini komoditas jamur tiram lebih banyak didatangkan dari wilayah Jawa. Namun lambat laun masyarakat setempat telah mampu membudidayakannya. Bisnis ini memiliki prospek yang sangat cerah, mengingat harga jual relatif tinggi, kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Modal usaha bisnis pun terbilang kecil, sehingga cocok bagi para petani kecil dan pensiunan mengembangkan bisnis jamur tiram. Sementara itu, permintaan akan jamur tiram semakin hari semakin meningkat. Produk olahan makanan dari jamur tiram juga semakin beragam. Selain digoreng dengan tepung, jamur tiram juga bisa ditumis atau dimasak menjadi sup bersama sayuran lainnya. Bahkan beberapa orang juga gemar mengolah menjadi pepes jamur hingga dikemas menjadi jamur crispy. Oleh karena itu, semua kalangan bisa menekuni usaha jamur tiram, termasuk ibu-ibu, di sela kesibukan mengurus rumah tangga. Belum mengenal istilahnya belum saya kasih penjelasan sosialisasikan kepada mereka. Mereka menganggap jamur ini mungkin bisa dikatakan mungkin beracun. Asal usul dari jamurnya ini dari mana? Karena mereka belum tahu. Setelah mereka tahu dan memang saat ini banyak media yang sangat mudah sekali untuk diakses, ya akhirnya mereka tahu dan paham bahwa jamur tiram ini punya manfaat yang sangat cukup tinggi dan sangat baik untuk kesehatan. Ya, untuk pengolahan jamur tiram ini jadi sisi usaha bidang budidaya jamur tiram ini tidak hanya sekedar untuk budidaya, jadi ini bisa diolah lebih lanjut ke bahan makan. Jadi kita juga bisa
olahnya menjadi termasuk dibikin crispy, termasuk dibikin keripik, termasuk dibikin itu pepes jamur, di sop, di sate juga bisa, istilahnya bisa dipakai untuk buka usaha kuliner. Jadi dalam bentuk pengolahan makanan dari bahan jamur tiram. Banyak orang gemar makan jamur tiram karena rasa dan teksturnya yang kenyal. Berdasarkan penelitian, diketahui jamur tiram kaya akan nutrisi dan vitamin. Ini pepesnya Pak. Jamur tiram seberat 100 gram menyumbang 30 kalori energi, 1,9 gram protein, 0,1 gram lemak, 5,5 gram karbohidrat, serta 3,6 gram serat. Jamur tiram juga kaya berbagai asupan vitamin dan mineral, mulai dari vitamin B, vitamin D, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, dan zat zinc. Selain itu, manfaat jamur tiram dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, membantu mencegah kanker, antioksidan, serta meningkatkan kolagen. Tak heran kalau jamur tiram masuk menjadi sumber makanan sehat yang patut dipertimbangkan. Jamur tiram kini menjadi harapan bagi petani di daerah ini, menyongsong masa depan yang lebih cerah.